Agak maju aja, kabelnya enggak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, anak-anakku yang saya banggakan, pertama yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Rabbi atas limpahan rahmah hidayah inayahnya pada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesehatan, kesempatan, kemampuan untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah yang sangat mulia. Di antaranya ada jamaah sholat subuh, kemudian kita bisa silaturahmi dan sholat ilmu, dan dapat melaksanakan puasa yang insya Allah ada yang 18 atau 17 hari, yang mana kita ini sudah melampaui 10 yang kedua, hampir selesai 10 yang kedua. Maka marilah tinggal beberapa hari kita ini akan mendapatkan karunia Allah, hari-hari yang penuh rahmat dari Allah. Jangan sampai dilupakan, jangan sampai dilalaikan, jangan sampai diabaikan. Marilah puasa kita yang sudah kita jalani beberapa minggu ini, kita introspeksi apakah sudah betul-betul sesuai dengan ajaran dari Rasulullah Muhammad SAW. Di sini saya ini sebagai isinya dituaskan, saya tidak banyak menyampaikan, cuma mengingatkan. Hadirin yang dirahmati Allah, pada 10 yang kedua ini adalah di mana Allah memberikan maghfirah, ampunan kepada kita. Maka jangan sampai kita lupakan, kita gunakan mohon ampun pada Allah yang sebanyak-banyaknya. Setiap detik kita selalu istighfar kepada Allah, mengakui betapa banyak dosa yang kita lakukan. Maka perlu ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik, doa yang paling luar biasa yang disebutkan dalam hadis. Setiap bapak ibu adik-adik sholat, entah itu sholat wajib, entah itu sholat sunnah, sisipkan di antara 2 rakaat pas tahiyat akhir, kita ucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, sampai beberapa kali, tidak usah dihitung. Ya Allah, ampunilah hamba, ampunilah kami ya Allah, dosa-dosa kami yang banyak sekali. Engkau yang maha memberi ampunan. Ini mudah diucapkan, atau kalau tidak bisa lafaznya cukup dengan bahasa Indonesia. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ampunilah aku karena hanya Engkau lah yang maha pengampun. Menurut bahasa bisa Jawa bisa. Gusti Allah, kenapa ini pengampunnya sudah Allah ya Allah. Itu sampai mas saya khusyuk tahu itu harap ada diberi ampunan oleh Allah. Kemudian ingat dengan tadi bahwa kita ini sudah memasuki hari ke-17 sudah nuzulul Quran. Saya tidak mengupas masalah nuzulul Quran. Mari kita ingat
Nuzulul Quran adalah pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Rasulullah didatangi malaikat Jibril, disuruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nanti dibahas di rumah-rumah bahwa membaca Al-Quran adalah perintah Allah, mencari ilmu adalah perintah yang wajib. Maka setelah Ramadan nanti tidak hanya bulan Ramadan saja kita mengkaji Al-Quran. Apa yang kita lakukan harus istiqomah. Habis Ramadan kita tetap tadarus Al-Quran di rumah atau di masjid. Itu jangan berkelompok agar bisa ada yang membetulkan bacaan kita. Dan setiap waktu bulan Ramadan malaikat Jibril datang pada Rasulullah menyemak bacaannya Rasulullah. Barangkali ada yang kurang, itu aja Rasulullah disemak oleh malaikat. Maka kalau kita tidak mau disemak, malu, hilangkan rasa malu itu. Biar kita menjadi muslimah dan muslim yang betul-betul tangguh bisa membaca Al-Quran dan anak-anak menjadi hafid dan hafidah. Bapak-bapak ibu, sedikit saya menyampaikan masalah menjaga pemborosan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Surat Al-A'raf ayat 31. Ini diingatkan bapak-bapak ibu, di sini adalah israf. Israf itu boros. Boros di dalam kita mengeluarkan pembelanjaan untuk harian atau pembelanjaan untuk menghadapi Ramadan, menghadapi hari raya yang tinggal beberapa hari. Di sini diingatkan, saya percaya kalau untuk makan minum kita tidak perlu berlebihan karena apa-apa mahal. Kita mengetahui banyak sekali kesulitan yang kita alami dengan adanya kenaikan harga pangan dan yang lainnya. Tapi kita tidak usah ragu, tidak usah khawatir. Allah Maha Kaya. Asal kita selalu berdoa pada Allah agar diberi rezeki yang luas, rezeki yang halal. Insya Allah kita akan selalu mendapatkan rezeki dari Allah. Di sini bapak-bapak ibu, biasanya ibu-ibu dan anak-anak kalau sudah lebaran itu kadang-kadang masjidnya itu agak sepi karena semua pergi belanja. Sebenarnya belanja itu tidak usah jauh-jauh. Di Mojosongo ini banyak sekali, tidak perlu antri dan tidak perlu berdesak-desakan. Silahkan mencari, tidak usah yang istilahnya up to date. Kalau kita masih punya pakaian yang kemarin dan masih baik, karena pakaian lebaran itu biasanya kalau dipakai untuk harian, pengajian atau kemana itu kok kurang set ya, kok kasihan. Maka itu kan masih disimpan, pakai lagi, tidak ada yang kita dikait. Cek dimbu, saya dimbunan, tidak ada yang teknik ya, ibu-ibu. Kalau bapak-bapak saya percaya, semua saya ditahu di tompo baik. Nah, tapi anak-anak, ya jenama anak-anak, kemarin itu memang kalau kemarin sudah tidak cukup. Kalau anak-anak itu, wah cepat banget, dukuret, gede, maka perlu diberi
karena itu diberikan yang agak longgar supaya bisa dipakai kira-kira setengah tahun. Saya itu maka marilah pemborosan itu adalah temannya setan. Maka kita kan tidak senang jadi temannya setan ya anak-anak ya. Jangan suka, maka kalau minta itu sama yang aneh-aneh. Sesuaikanlah dengan kemampuan orang tua kita ya. Tidak usah minta sandal ya. Ini yang tidak. Sandal yang cukup kita pakai ya untuk bisa menjadi ini ya, untuk pergi ke masjid, jadi tidak terlalu sempit atau tidak terlalu tipis. Nah, jadi di sini ditekankan kita harus berlaku hemat. Boros itu membelanjakan yang tidak ada apa kepentingan. Jangan dua itu punah. Soalnya nek kok gede, wah hati-hati ya. Boros itu, waduh, kok borosnya larang, kok borosnya mati sak cukup. Wah, bingung nganggo. Nah ini, mari kita usahakan menghilangkan israf ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, gunakanlah uang kita untuk kebaikan. Apalagi sedekah infak pada bulan Ramadan. Mari yang masih kemarin itu rombong setel, mari kita menjadi orang yang lumo gitu ya Bu ya. Bapak-bapak, anak-anak ya, kita tabunglah uangnya untuk sedekah. Anak-anak ya untuk sedekah. Ikhlas, ya itu tetap dapat pahala. Demikianlah bapak-bapak ibu, saya mengingatkan semuanya, mudah-mudahan saya bisa melakukannya karena saya bisa mengatakan tapi tidak bisa menjalankan, itu adalah dosa yang besar. Maka marilah kita sama-sama introspeksi, mumpung masih ada waktu, pergunakanlah waktu untuk menyongsong lebaran dengan berharap kepada 10 yang ketiga kita akan menjadi hamba Allah yang terbebas dari api neraka. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jauh deh. Iya.